I need you to trust me one last time. Cerita romansa biasanya sederhana. Cowok ketemu cewek, jatuh cinta, selesai. Tapi Domestika Nojo beda. Ini adalah romansa yang gak seharusnya terjadi. Dan anehnya, aku tetap baca. Karena truk yang isinya sampah dan kebakar tetap aja susah buat gak dilihat. Jadi, apa yang bikin cerita ini terasa spesial? Manga romansa biasanya butuh waktu. Ambil contoh Kaguya-sama, nyeritain dua orang yang diem-diem saling suka. Gak ada pengakuan, hanya gengsi setinggi langit. Dan butuh puluhan chapter untuk sentuhan pertama, mulai mengakui perasaan, dan akhirnya berani untuk jujur mengungkapkan. Pelan, penuh keraguan, dan terasa manusiawi. Lalu, bagaimana dengan Domestika Nojo? Oke, ini baru halaman pertama. Masih ada kesempatan cerita ini belok ke arah yang lebih normal. A few moments later. Main karakternya ternyata udah lama banget jatuh cinta sama gurunya sendiri. Ya aneh sih, tapi masih umum lah ya. Later. Cewek random tadi dan gurunya jadi saudara tirinya. Romansa lain butuh waktu lama untuk sampai ke momen intim. Domestika Nojo mulai dari situ. Dari yang paling pedas di chapter pertama. Oke, tarik nafas dulu. Harusnya masih ada harapan. Mungkin ini cuma nakal di awal saja. Mungkin gak akan ekstrim sampai nyentuh hal yang tabu. Iya kan? Drama romansa hidup dari karakternya. Kalau karakternya terasa dipaksakan, dramanya juga akan terasa kosong. Contohnya Rent a Girlfriend. Hubungannya maju mundur, tapi bukan karena situasi yang kompleks, melainkan karena karakternya yang kekanak-kanakan dan gak berani tegas. Bikin greget, tapi bukan peduli. Kayak sampah terbakar. Seru dilihat kalau kita ikut nyiramin bensin. Di sisi lain, Kaguya-sama terasa berbeda. Dramanya lahir dari gengsi, dari ketakutan irasional akan penolakan. Dan justru itulah yang bikin hubungan mereka terasa manusiawi. Nah, menariknya, Domestika Nojo punya dua sisi ini. Di permukaan, Natsuo terkesan sulit untuk memilih, maju, mundur, bahkan berganti-ganti pasangan. Tapi bedanya, kita mengerti kenapa. Kita melihat resikonya. Kita melihat pengorbanannya. Hubungannya dengan Hina harus kandas demi melindungi satu sama lain. Dan dari situ, Rui datang bukan sebagai pengganti, tapi sebagai yang menerima. Dari sinilah drama absurd itu mulai masuk akal. Jangan pikirkan gajah. Kamu pasti langsung mikirin gajah kan? Itulah cara kerja manusia. Semakin dilarang, semakin penasaran. Dan Domestika Nojo memanfaatkan hal itu. Kita tahu jangan gampang percaya dengan ajakan orang asing, tapi tetap aja tidur bareng. Kita tahu kalau hubungan guru dan murid itu terlarang, tetap aja dijalanin. Domestika Nojo tidak ragu untuk mendorong cerita melewati batas yang sering dianggap tabu. Senyum datang dari keberanian untuk move on. Air mata mengalir dari kehilangan. Ini memang sampah, tapi bukan sekedar sampah. Bisa kita simpulkan, cerita romansa normal terasa seperti perjalanan ke puncak gunung. Perlahan menanjak, dan puncaknya menghasilkan kebahagiaan yang sepadan. Kalau Domestika Nojo, start di atas gunung, jatuh ke dasar laut, lalu istirahat makan siang di gurun Sahara. Dan anehnya, aku tetap mengikuti perjalanan itu. Bukan karena jalannya benar, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa manusia bisa berjalan di jalan yang salah.
Karena di balik setiap keputusan yang salah, mereka tetap jujur, setidaknya pada diri mereka sendiri. Dan mungkin inilah yang membuat cerita ini terasa nyata. Cerita cinta nggak selalu harus polos dan wholesome. Kadang yang kamu butuhkan adalah sesuatu yang salah, seperti cabai yang pedas. Kamu tahu itu bakal menyiksa, tapi tetap kamu makan, demi kenikmatan. Jadi, ya ini memang sampah, tapi ia adalah sampah yang jujur, dan itu sangat layak untuk dibaca. Aku sangat penasaran reaksimu ketika membaca manga ini. Tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Ciii!